teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Salam Patelki. Oke, kali ini saya, Jessica, akan memberikan sebuah informasi mengenai peran ATLM dalam pelayanan kesehatan serta persiapan pemeriksaan laboratorium. Yuk simak video berikut ini. Pemeriksaan laboratorium adalah suatu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil bahan atau sampel dari pasien, berguna untuk membantu dokter menegakkan diagnosa penyakit pasien. Nah, teman-teman tahu tidak, untuk pemeriksaan laboratorium itu dilakukan oleh siapa sih? Nah, teman-teman pasti taunya di bidang kesehatan itu dokter, perawat, bidan, ya kan? Nah, ternyata teman-teman ada peranan yang lebih penting, yaitu ATLM. ATLM itu apa sih? Yuk simak penjelasan berikut ini. ATLM atau Ahli Teknologi Laboratorium Medik adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknologi laboratorium medik atau analis kesehatan atau analis medis dan memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perseorangan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, teman-teman, ATLM itu sendiri mempunyai tugas pokok loh. Yang pertama, mengembangkan prosedur untuk mengambil dan memproses spesimen. Yang kedua, melaksanakan uji analitik terhadap reagen dan spesimen. Yang ketiga, mengoperasikan dan memelihara peralatan atau instrumen laboratorium. Yang keempat, mengevaluasi data laboratorium untuk memastikan akurasi dan prosedur pengendalian mutu dan mengembangkan pemecahan masalah yang berkaitan dengan data hasil uji. Yang kelima, mengevaluasi teknik, instrumen, dan prosedur baru untuk menentukan manfaat kepraktisannya. Yang keenam, membantu klinisi dalam pemanfaatan data laboratorium secara efektif dan efisien untuk menginterpretasikan hasil uji laboratorium. Ketujuh, merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan laboratorium. Kedelapan, membimbing dan membina tenaga kesehatan lain dalam bidang teknik laboratorium. Dan kesembilan, merancang dan melaksanakan penelitian dalam bidang laboratorium kesehatan. Nah, teman-teman, ada pun beberapa wewenang ATLM, yaitu mempersiapkan pasien untuk pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya, melakukan pengambilan dan penanganan spesimen darah serta penanganan cairan dan jaringan tubuh lainnya. Lalu memelihara, mengkalibrasi, serta menangani secara sederhana alat laboratorium. Kemudian, melakukan pemeriksaan dalam bidang hematologi, imunologi, kimia klinik, mikrobiologi, parasitologi, dan lainnya. Nah, teman-teman, semoga sudah memahami ya apa peran ATLM di bidang kesehatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pemeriksaan laboratorium. Yang pertama adalah berpuasa. Ketika berpuasa, pasien tidak diperbolehkan makan dan minum, kecuali air putih ya, dalam konteks laboratorium. Nah, teman-teman, kenapa sih pasien dianjurkan harus berpuasa? Puasa sebelum melakukan cek darah bertujuan untuk memastikan agar hasil pemeriksaan tidak dipengaruhi oleh konsumsi makanan terakhir. Kandungan gizi dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi akan diserap ke dalam aliran darah. Kondisi ini bisa memberikan dampak langsung pada tingkat glukosa darah, lemak, protein, vitamin, hingga zat besi. Itulah sebabnya seseorang diharuskan puasa sebelum cek darah. Dengan begitu, dokter bisa melakukan analisis dengan lebih akurat. Nah, selanjutnya nih, berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk berpuasa? Pasien harus puasa minimal selama 10 jam sebelum pengambilan darah, kecuali untuk pemeriksaan glukosa puasa minimal 8 jam. Untuk pemeriksaan kolesterol dan lemak darah lainnya, pasien puasa selama 12 jam. Jangan berpuasa lebih dari 14 jam ya. Next,
Nah, ini nih, tidak merokok dan tidak mengkonsumsi obat-obatan. Pasien tidak dianjurkan merokok dan mengkonsumsi obat-obatan menjelang pemeriksaan laboratorium. Kira-kira kenapa ya? Karena asap rokok dan obat-obatan yang dikonsumsi masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi hasil pemeriksaan teman-teman. Nah, selanjutnya nih, tidak melakukan aktivitas berat seperti berolahraga sebelum pengambilan darah loh. Nah, kapan sih waktu terbaik pengambilan sampel pasien? Pemeriksaan darah biasanya dilakukan ketika dokter membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk menegakkan diagnosis penyakit pasien. Nah, waktu terbaik untuk pengambilan sampel pasien yaitu di pukul 7 hingga pukul 9 pagi hari. Kira-kira kenapa ya? Nah, ayo kenapa teman-teman? Jadi gini alasannya. Karena di waktu pagi hari keadaan tubuh masih normal sehingga masih belum banyak melakukan aktivitas. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Salam Patelki. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan like dan share video ini. Like dan share dari Anda akan sangat menentukan terhadap penilaian peserta. Terima kasih. Salam Patelki. Kegiatan ini disponsori oleh